Kalian percaya kalau ada tempat yang terlihat biasa, tapi menyimpan rahasia kelam yang bahkan tidak boleh disebutkan namanya? Sebuah kisah nyata yang dialami seseorang dan sampai hari ini tidak ada yang berani mendekati tempat itu lagi. Jadi, matikan lampu kalian sekarang, pakai headset dan siapkan diri kalian karena cerita ini bisa saja terjadi di sekitarmu. Sebelum cerita dimulai, pastikan kalian sudah tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah horor nyata berikutnya. Tinggalkan komentar jika kalian pernah mengalami kejadian serupa dan tulis di bawah cerita apa yang kalian ingin dengar selanjutnya. Karena siapa tahu kisahmu yang akan kami angkat berikutnya. Namaku Riko. Aku mahasiswa tingkat akhir dari Jakarta, dan saat itu sedang KKN di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Desa itu dikelilingi hamparan sawah luas, sepi, dan hanya ada satu jalan utama yang menghubungkan ke kota. Malam di sana begitu sunyi, bahkan jangkrik pun terdengar seperti bisikan. Pada minggu ketiga, aku mulai bosan. Tak ada sinyal yang bagus, dan listrik sering padam. Suatu malam, sekitar pukul 2 lewat, aku terbangun karena haus. Saat aku membuka jendela, terlihat samar-samar cahaya lampu di tengah sawah. Aneh, pikirku, siapa yang menyalakan lampu di sana tengah malam begini? Keesokan harinya, aku tanya ke salah satu warga, Pak Rahmat. Ia hanya menggeleng pelan. Kalau kamu lihat lampu di tengah sawah malam-malam, jangan didekati. Itu warung, tapi bukan buat kita. Perkataannya membuat bulu kuduku meremang, tapi rasa penasaran menelanku mentah-mentah. Malam berikutnya, aku ajak temanku sesama KKN, Dimas, untuk menyelidiki. Ia setuju, meski dengan wajah ragu. Sekitar pukul 2.15 dini hari, kami keluar dari posko KKN dan menyusuri jalan kecil di pinggiran sawah. Kabut tipis menyelimuti sepanjang jalur tanah yang kami lewati. Suasana begitu hening, hanya suara angin yang sesekali meniup batang padi. Tak jauh dari tengah sawah, kami melihat bangunan kecil, terbuat dari kayu, dengan atap seng dan lampu petromax yang tergantung di langit-langitnya. Warung itu tampak sangat tua, namun masih berdiri kokoh. Ada papan kayu di depannya bertuliskan, "Kopi pahit buka jam 2 pagi." Kami saling pandang. Aku mendekat duluan. Ada beberapa kursi kayu di teras, dan sebuah meja panjang. Di dalam warung, duduk seorang wanita tua, mengenakan kebaya lusuh dan kain batik. Rambutnya digelung, dan matanya tajam mengamati kami. "Silakan duduk, Nak," ucapnya lirih. Suaranya seperti bisikan angin yang lelah. Kami duduk. Dia menyajikan 2 cangkir kopi hitam tanpa bertanya. Tak ada yang aneh dengan rasanya. Kopinya pahit, pekat, tapi hangat. Suasana begitu hening, sampai aku menyadari ada beberapa pelanggan lain yang duduk di sudut warung. Tapi ada yang aneh. Mereka semua menunduk. Tak ada yang minum, tak ada yang bicara, dan tak satu pun dari mereka bergerak sedikit pun. Aku bahkan tak bisa melihat wajah mereka dengan jelas karena bayangan gelap menutupi seluruh bagian atas kepala mereka. Aku mencoba menyapa salah satu dari mereka. Tapi sebelum sempat membuka mulut, nenek penjual itu berbicara lirih. "Jangan tegur siapapun di sini, Nak. Jangan pernah." Suasana mendadak mencekam. Dimas mencolek lenganku dan berbisik, "Kita pulang aja, Rick. Nggak enak tempatnya." Kami berdiri dan membayar, tapi nenek itu hanya tersenyum dan menggeleng.
Kalian sudah bayar dengan cukup. Aku tidak paham maksudnya. Tapi sepanjang jalan pulang, tubuhku terasa berat dan jantungku berdegup kencang tanpa sebab. Saat menoleh ke belakang, warung itu sudah tidak terlihat, seolah tak pernah ada. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku mimpi buruk tentang duduk selamanya di warung itu, tanpa wajah, menanti pengunjung baru datang. Sejak malam itu, aku tak bisa tenang. Tidurku tak nyenyak, selalu dihantui mimpi yang sama. Duduk di kursi kayu tua di tengah kabut, memandangi cangkir kopi hitam yang tak pernah habis. Setiap aku coba berdiri, kakiku tak bisa bergerak. Suara nenek itu selalu muncul di telinga. Jangan tegur siapapun di sini. Dimas pun mengaku merasakan hal serupa. Bahkan, ia mulai mengeluh dadanya sesak setiap kali matahari terbenam. Yang paling aneh, kami berdua merasa lebih lelah setelah tidur. Seakan malam itu kami benar-benar pergi ke warung itu. Secara roh, mungkin. Siangnya, kami kembali mendatangi Pak Rahmat, mencoba menggali lebih dalam soal warung tengah sawah. Pak Rahmat menatap kami lama, lalu berkata pelan, "Kalian sudah ke sana ya?" Astaga, Nak, tempat itu bukan buat manusia hidup. Itu warung para arwah. Aku menelan ludah. Dimas hanya diam. Dulu, tahun 60-an, ada pembantaian besar-besaran. Banyak yang dibunuh diam-diam dan mayatnya dibuang di sawah. Ada yang sedang ngopi, langsung ditarik keluar. Konon, roh mereka nggak pernah tenang. Dan nenek penjaga warung itu, katanya bukan manusia lagi. Dia yang menyajikan kopi untuk jiwa-jiwa yang belum bisa pulang. Kami tercekat. Kalian harus ingat, lanjutnya, ada aturan tak tertulis kalau kalian ke sana. Pertama, jangan datang sendirian. Kedua, jangan bicara dengan siapapun selain penjual. Ketiga, dan ini paling penting, jangan pernah habiskan kopi kalian sampai tetes terakhir. Aku langsung teringat. Kopi kami malam itu memang terasa seperti tidak pernah habis. Setiap aku teguk, levelnya tetap sama. Kalau kamu habiskan, kata Pak Rahmat sambil menatap serius, kamu dianggap setuju untuk tinggal. Aku dan Dimas saling berpandangan. Masing-masing dari kami menyisakan sedikit di dasar cangkir malam itu. Mungkin itu yang membuat kami masih bisa kembali. Malam ketiga, rasa penasaranku semakin menjadi. Dimas melarangku pergi, tapi aku ingin memastikan sesuatu. Aku ingin tahu siapa pengunjung lain di warung itu. Tepat pukul 2.10 dini hari, aku berangkat sendiri. Langkahku gemetar, tapi aku teruskan. Kabut malam itu lebih tebal dari biasanya. Angin mendesir membawa bau anyir yang samar. Warung itu kembali tampak di tengah sawah, temaram oleh cahaya petromax yang bergoyang. Aku masuk dan duduk di kursi yang sama. Nenek itu menyapaku dengan senyum tipis dan meletakkan cangkir kopi di depanku. Kali ini, aku lebih awas. Aku melirik pelanggan lain yang masih duduk di sudut. Kali ini ada 4 orang. Salah satunya mengenakan seragam sekolah. Satunya lagi tampak seperti pekerja bangunan. Semua tetap menunduk, tak bergerak. Perlahan, aku beranikan diri menoleh lebih dekat ke salah satu dari mereka. Hanya ingin melihat wajah. Seketika itu juga, suasana berubah dingin. Lampu petromax berkedip. Kursi tempat orang itu duduk mulai berderak, dan perlahan ia menengok ke arahku. Wajahnya kosong, tak ada mata, hidung, atau mulut. Hanya kulit pucat licin seperti lilin yang meleleh. Aku membeku, keringat dingin membanjir tubuhku. Tangan nenek itu tiba-tiba memegang pundakku erat. Kau melanggar aturan, Nak. Kau lihat yang tak boleh dilihat. Lalu semuanya menjadi gelap. Saat aku sadar, aku sudah terbaring di lantai kamar posko.
Dimas panik melihatku. "Kamu kesana lagi ya? Kamu bodoh banget, Riko." Dadaku sesak, dan ada goresan merah di pundak, bekas jari-jari yang kurasa menggenggamku tadi malam. Sejak malam itu, aku tahu mereka sudah memperhatikanku, dan aku tidak yakin aku bisa kabur kali ini. Dimas marah besar setelah tahu aku kembali ke warung tengah sawah seorang diri. Tapi amarahnya tak berlangsung lama. Beberapa malam setelah insiden itu, ia justru berubah. Diam, murung, dan tatapannya kosong. "Gue nggak bisa tidur, Rick," katanya suatu malam. "Tiap merem, gue ngerasa duduk di warung itu, sendirian. Nggak ada suara, tapi ada yang napas di belakang gue, dekat banget." Aku mencoba menenangkannya, tapi aku tahu rasa itu, karena aku pun mengalaminya. Ada semacam energi yang terus menarik kami ke tempat itu, seolah warung itu bukan sekadar bangunan, tapi sebuah panggilan. Dan malam itu, tanpa aku tahu, Dimas pergi sendiri. Aku terbangun sekitar pukul 3 dini hari, dan dia sudah tidak ada di kamar. Aku langsung panik. Sepatu bootnya hilang, dan pintu belakang posko terbuka. Aku lari keluar, menyusuri jalan sempit di pinggir sawah, diterangi cahaya purnama dan kabut yang makin tebal. Jantungku berdegup kencang. Di kejauhan, samar-samar aku melihat cahaya Petromax berkedip dari tengah sawah. Warung itu muncul lagi. Aku berlari. Saat aku sampai, aku melihat sesuatu yang tak akan pernah bisa kulupakan seumur hidupku. Dimas berdiri di depan warung, memegang ponsel, dan sedang mengarahkan kamera ke dalam. Flash menyala, dan saat itu juga seluruh pelanggan yang duduk di dalam warung menoleh serempak ke arahnya. Dalam sekejap, suara seperti erangan menggema. Mereka berdiri, perlahan, dan mulai berjalan ke arah Dimas. Tapi langkah mereka tidak alami, seperti boneka tali yang diseret. Wajah-wajah mereka tidak ada, hanya kulit pucat yang licin, seperti lilin yang dicetak mentah. Mulut-mulut tak berbentuk mulai mengeluarkan suara aneh, mendengung dan melolong seperti serigala mati. Dimas mundur, tergelincir, dan ponselnya terlempar ke sawah. Aku berlari menghampirinya, menarik tubuhnya, dan kami kabur sebisanya. Nafas kami tak beraturan, tapi suara langkah itu terus terdengar di belakang kami, gemeretak pelan, mendekat. Sesampainya di posko, kami mengunci pintu dan tak bicara sepatah kata pun sampai pagi. Saat fajar menyingsing, Dimas mulai menggigil hebat. Aku membawanya ke puskesmas desa. Perawat terkejut melihat dadanya. Ada goresan panjang seperti cakar, merah, dan panas. Seolah baru dicakar sesuatu yang membara. Ponselnya kami temukan keesokan harinya, mati total. Tapi anehnya, file terakhirnya tersimpan. Sebuah foto, tampak wajah-wajah pengunjung warung yang menoleh ke kamera. Namun satu hal yang membuat darahku membeku. Salah satu wajah yang tanpa mata dan hidung itu menyerupai wajahku sendiri. Setelah kejadian malam itu, Dimas tak pernah sama lagi. Tubuhnya lemas, wajahnya pucat, dan ia mulai berbicara sendiri tengah malam. Berkata seperti sedang memesan kopi, lalu diam, seolah mendengarkan sesuatu yang hanya bisa ia dengar. Aku takut, tapi aku juga merasa bersalah. Semua ini terjadi karena aku yang mengajaknya ke warung terkutuk itu. Aku kembali ke Pak Rahmat, memohon agar ia memberitahu lebih banyak soal sang nenek penjaga warung. Awalnya ia menolak bicara, tapi setelah aku menunjukkan foto wajah-wajah tak bermata yang tertangkap kamera Dimas, wajahnya berubah pucat. Ia duduk perlahan, menghela napas panjang, dan mulai bercerita. Nenek itu dulunya manusia, namanya Mbah Sumirah.
Dulu dia pemilik warung kopi paling terkenal di desa ini. Tapi zaman berubah. Waktu tragedi tahun 1965 itu pecah, dia dituduh memberi makan para buronan yang bersembunyi di sawah. Tentara datang tengah malam menyeret suaminya, membakar warungnya, dan Pak Rahmat berhenti. Matanya berkaca-kaca. Mereka tidak membunuhnya. Mereka justru membiarkannya hidup, tapi dengan cara paling kejam. Suaminya disiksa di depan matanya. Mayatnya dikubur di dekat sumur tua di belakang warung. Mbah Sumirah hilang sejak malam itu. Tak ada yang menemukannya lagi. Aku menelan ludah. Jadi, dia gentayangan. Lebih dari itu, kata Pak Rahmat, Mbah Sumirah membuat perjanjian. Konon, ia menanam rambut dan darahnya di dalam sumur warung itu, dan bersumpah akan membuka warung lagi, tapi hanya untuk mereka yang tak bisa pulang. Warungnya muncul hanya pada jam 2 pagi, dan dia masih menyajikan kopi untuk para arwah. Aku bergidik. Semua mulai masuk akal. Tatapan matanya yang tajam, kopi yang tak pernah habis, dan pelanggan yang tidak bergerak. Mereka bukan manusia. Mereka terjebak di sana. Ada satu cara untuk memutus pengaruhnya, ujar Pak Rahmat pelan. Tapi itu berisiko besar. Aku menatapnya lekat-lekat. Apa itu? Kamu harus kembali ke sana, tapi bukan untuk minum. Kamu harus temukan sumur tua di belakang warung. Disitulah perjanjiannya tertanam. Hancurkan apapun yang kamu temukan di dalamnya. Rambut, gigi, kuku, apa saja. Tapi ingat, dia akan tahu kamu datang bukan sebagai pelanggan. Aku merasa darahku dingin. Pak Rahmat menepuk pundakku. Kalau kau gagal, jiwamu akan duduk di kursi itu selamanya. Malam harinya, aku tak bisa tidur. Dimas hanya bergumam di ranjangnya, memanggil nama Sumirah. Sumirah, berulang kali. Aku sadar, tak ada jalan mundur. Jika aku ingin menyelamatkan Dimas, aku harus kembali. Dan kali ini, aku tidak akan hanya duduk dan minum kopi. Langit malam pekat tanpa bintang. Angin menusuk, membawa aroma tanah basah dan bau bunga kenanga yang anehnya terlalu tajam. Jam tanganku menunjukkan pukul 22 dini hari saat aku mulai melangkah ke arah sawah, menembus kabut. Warung itu sudah tampak dari kejauhan, bercahaya temaram, seperti biasa. Tapi kali ini aku tak mendekat ke pintu depan. Aku berputar lewat sisi kanan, menyusuri ilalang tinggi yang menyembunyikan bangunan tua itu. Detak jantungku berdentum keras, seirama dengan langkah pelan yang kuambil. Sesuai penuturan Pak Rahmat, di belakang warung itu seharusnya ada sumur tua, tempat Mbah Sumirah menanam perjanjian darahnya. Dan benar saja, di balik rimbunan semak dan pepohonan kecil, aku menemukannya. Sumur itu gelap, tua, dan berlumut. Bibirnya pecah-pecah, dan di sekelilingnya berserakan bunga layu serta lilin yang telah mati. Ada bekas sesajen lama, bungkus rokok tua, sisir kayu, dan gumpalan rambut hitam yang menempel di batu. Aku mendekat, menyalakan senter kecil, dan menyorot ke dalam sumur. Airnya hitam pekat, diam, tapi di permukaannya terlihat sesuatu mengambang, semacam boneka jerami, dibalut kain merah, dengan rambut manusia diikat di bagian kepala. Hatiku tercekat. Inilah perjanjianmu, Sumirah, gumamku. Dengan tangan gemetar, aku mengambil botol bensin kecil dari tas dan menyiramkannya ke dalam sumur. Api pemantik dinyalakan, dan seketika, wus, api menyambar turun ke dalam. Namun tepat saat api menjilat dasar sumur, terdengar jeritan, panjang, nyaring, dan memekakan telinga. Jeritan itu bukan suara manusia. Langit tiba-tiba berubah kelam.
seolah kabut menebal 10 kali lipat. Dari arah warung, terdengar suara pecahan gelas, dentingan sendok, dan bangku yang terbalik. Seolah semua isi warung marah besar. Aku berlari, tapi saat baru beberapa langkah, seseorang muncul di hadapanku. Dia berdiri di atas jalan tanah sempit. Nenek tua berjubah hitam, rambutnya panjang acak-acakan, matanya merah membara. Tapi wajahnya separuh gosong, meleleh seperti lilin yang terbakar. Dari mulutnya menetes darah hitam. "Berani kau mengganggu perjanjianku?" Suaranya berat dan bergetar. Aku ingin lari, tapi kakiku tak bisa digerakkan. Dia mendekat. Aku beri tempat untuk mereka yang tak diinginkan. Aku beri mereka rumah, dan kau datang membakar warungku. Tubuhku mulai menggigil hebat. Aku mencoba memejamkan mata dan berdoa, apa saja yang terlintas di benakku. Lalu dari kejauhan, terdengar suara lelaki berteriak memanggilku. "Riko, Riko, bangun!" Aku membuka mata, dan mendapati diriku sudah tergeletak di kamar posko, dengan Pak Rahmat dan Dimas berdiri di sisiku. Nafasku sesak, seluruh bajuku basah oleh air keringat. "Dia pingsan di luar, di pinggir sawah," kata Pak Rahmat. "Tapi sumurnya benar-benar terbakar." Aku menatap Dimas. Tatapannya mulai hidup kembali, tak kosong seperti sebelumnya. Tapi semua belum berakhir. Karena malam itu, saat aku membuka dompetku untuk mengambil uang, aku menemukan sesuatu yang bukan milikku. Segumpal rambut basah, terikat rapi dengan benang merah. Malam itu, setelah tubuhku mulai tenang dan Dimas perlahan pulih dari pengaruh warung, aku mencoba meyakinkan diriku bahwa semuanya sudah selesai, bahwa membakar sumur tua itu telah mengakhiri semuanya. Tapi ketika aku membuka dompet untuk membeli makan di warung sebelah posko, jantungku serasa berhenti berdetak. Di balik lembaran uang receh dan kartu identitas, ada segumpal rambut basah, hitam, kasar, dan berbau seperti tanah yang dicampur darah. Aku terpaku, tangan gemetar. Bagaimana mungkin? Aku tidak pernah meletakkan itu di sana. Tak ada yang menyentuh dompetku selain aku. Dan rambut itu rasanya familiar. Sama persis seperti yang kulihat mengambang di dalam sumur malam tadi. Aku segera membungkusnya dengan tisu, membakarnya di belakang posko, dan mengubur abunya. Tapi malam itu juga, suara-suara aneh mulai kembali. Dimas, yang sudah sempat membaik, mulai mengigau lagi. "Sudah kubilang jangan bakar, sekarang dia marah, dia ikut." Aku mengguncangnya, berteriak agar dia sadar, tapi matanya tak menunjukkan kesadaran. Ia terus berbisik dalam bahasa yang tak ku mengerti. Lidahnya terjulur aneh, matanya melotot ke langit-langit, seolah ada yang berbicara melalui dirinya. Aku kembali ke Pak Rahmat keesokan harinya. Kali ini, ia tampak cemas. "Kalau rambutnya masih ada berarti dia belum pergi," katanya. "Perjanjiannya bukan cuma satu. Bisa jadi dia membuat lebih dari satu ikatan, satu di sumur, satu di dalam tubuh manusia." Aku tercekat. "Maksudnya, Dimas?" Pak Rahmat mengangguk pelan. Kalau benar dia sempat menatap wajah Mbah Sumirah secara langsung, dia bisa menjadi wadah baru. Penunggu itu sedang mencari tubuh untuk bertahan di dunia nyata. Aku merasa tenggorokanku tercekat. Jadi membakar sumur hanya membuatnya kehilangan rumah lamanya. Dan sekarang dia mencari rumah baru di tubuh Dimas? Aku tak bisa membiarkannya. Malamnya, aku diam-diam menyalakan perekam suara di kamar. Aku pura-pura tidur lebih dulu, menunggu kalau Dimas akan mengigau lagi. Dan benar saja, sekitar pukul 2.33, Dimas duduk sendiri di ranjangnya. Matanya terbuka, tapi kosong. Ia menoleh ke arah jendela,
lalu berbicara dengan suara perempuan tua. "Sawung, Lestari, darahnya harus ditanam sebelum purnama hilang." Aku merinding. Itu bukan suara Dimas. Itu suara perempuan, serak dan dalam, seperti berasal dari dalam sumur. Paginya, saat aku memutar rekamannya, ada bagian yang membuat darahku benar-benar membeku. Di sela suara Dimas yang mengigau, ada suara lain yang jelas terdengar di latar. "Kalau dia ganggu lagi, ambil matanya." Setelah mendengar rekaman itu, aku tidak bisa tenang. Kata-kata itu, "ambil matanya," terus terngiang dalam kepala. Aku merasa dia, Mbah Sumirah, atau apapun makhluk itu sekarang, benar-benar mengawasiku. Sejak hari itu, mataku mulai terasa aneh. Perih saat terkena cahaya, berair meskipun tidak menangis, dan terkadang penglihatanku kabur secara tiba-tiba. Bahkan dalam tidurku, aku bermimpi sedang berada di warung itu lagi. Duduk sendiri, ditemani pelanggan tanpa mata. Di sudut warung, sosok nenek itu memegang sendok, menatapku sambil berbisik, "Matamu bening sekali, buat penerang jalanku." Aku terbangun dengan mata berair dan nyeri seperti habis ditusuk. Kamar terasa pengap. Dimas masih tidur, tapi keringatnya membanjiri bantal. Sambil menahan panik, aku menuju cermin kamar mandi. Dan di sana, ada bekas goresan halus seperti kuku di bawah kelopak mataku. Keduanya, aku langsung mencari Pak Rahmat. Dia tampak lelah dan ketakutan, seperti seseorang yang sedang berjuang melawan waktu. Setelah kujelaskan gejalanya, wajahnya langsung pucat. "Dia ingin mengambil sesuatu dari kamu," katanya pelan. "Dalam dunia perjanjian gaib, mata adalah simbol kesadaran. Kalau dia mengambil matamu, dia akan bisa melihat dunia ini lewat ragamu." "Bagaimana cara menghentikannya, Pak?" tanyaku nyaris putus asa. "Ada satu cara," Pak Rahmat berkata lirih. "Kamu harus kembali sekali lagi, tapi bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk menukar." Aku mengerutkan dahi. "Menukar?" "Iya, perjanjian hanya bisa dibatalkan jika ada penawaran baru. Kau harus beri dia sesuatu yang lebih berharga dari matamu, dari tubuh Dimas, dari warung itu." Aku terdiam. Apa yang lebih berharga dari semua itu? "Kenangan," jawab Pak Rahmat. "Kalau kau bisa memberikan kenangan terpentingmu, satu bagian dari dirimu yang paling kau jaga, dia mungkin akan berhenti." Aku tak mengerti sepenuhnya, tapi malam itu aku mencoba bersiap. Kubuka kotak barang lama, mencari satu benda yang mewakili kenangan paling dalam. Foto mendiang ibuku saat aku masih kecil, satu-satunya yang tersisa setelah rumah kami terbakar belasan tahun lalu. Itu satu-satunya kenangan yang tidak pernah kutunjukkan pada siapapun. Dan rasanya, itulah yang paling menyakitkan untuk dilepas. Jam 2 dini hari, aku kembali ke warung itu. Tidak melalui sawah. Kali ini lewat jalur lain, jalan tanah bekas rel kereta lama yang kabarnya mengarah langsung ke sisi belakang bangunan. Kabut menyelimuti langkahku, dan bayangan warung sudah tampak. Kali ini, tak ada suara, tak ada pelanggan. Hanya kursi kosong dan teko kopi yang tetap mengepul. Aku melangkah masuk. Bau kenanga dan tanah basah langsung menyeruak. Mbah Sumirah sudah menunggu di meja sudut. Ia menatapku dengan tatapan haus, seperti binatang yang menemukan mangsa terakhirnya. "Apa kau bawa tukarannya?" katanya pelan. Aku mengangguk, mengeluarkan foto dari saku jaket. Tanganku gemetar. "Ini semua yang kumiliki." Ia mengambilnya, menatap lama, bibirnya gemetar. "Kenangan, manis sekali." Suaranya serak, tapi terlalu terang untukku. Dan sebelum aku sempat menjawab,
Ia mengangkat tangan kirinya, dan warung itu runtuh jadi debu. Aku terbangun lagi. Kali ini di ranjang rumah sakit. Dimas duduk di sampingku. Dan anehnya, mataku terasa ringan. Seolah beban yang selama ini menekan, akhirnya hilang. Tapi saat aku meraba saku jaketku yang digantung, foto ibuku sudah tidak ada. Sejak kejadian malam itu, dunia terasa berubah. Warung di tengah sawah yang dulunya bisa kami temukan dengan mudah, kini tak ada lagi. Bahkan dalam peta digital, lokasi itu seperti dilenyapkan. Jalan setapak yang biasa kami lalui telah tertutup semak liar yang seolah tumbuh dalam semalam. Dimas sudah jauh lebih baik. Matanya tak lagi kosong. Ia bisa tersenyum, meskipun ada kalanya masih termenung sambil menatap langit. Tapi ia tak pernah menyebut nama warung itu lagi. Seolah otaknya menolak mengingat. Aku kembali ke lokasi bersama Pak Rahmat siang hari, hanya untuk memastikan. Dan memang, tidak ada lagi bangunan di sana. Hanya hamparan sawah dan rumpun bambu kering. Namun, saat kami berjalan lebih dalam, aku menemukan sesuatu. Di bawah akar pohon waru, tersembunyi di antara semak, ada papan kayu lapuk yang dulunya tergantung di depan warung itu. Papan bertuliskan, "Warung Bu Sumirah, kopi gorengan." Aku menunjukkannya ke Pak Rahmat. "Ini bukti bahwa semuanya bukan mimpi," kataku. Tapi Pak Rahmat justru mengernyit. "Tapi lihat lebih dekat." Aku membersihkan bagian belakang papan itu, dan darahku serasa berhenti mengalir. Ada ukiran kecil, dipahat dengan benda tajam, berbunyi, "Jangan bawa namaku kembali ke dunia." Aku buru-buru mengubur papan itu di dekat pematang, sambil membacakan doa pelan. Tapi perasaanku tetap tak tenang, karena sejak hari itu, mimpi-mimpiku berubah. Bukan lagi tentang warung, tapi tentang kota. Jalan-jalan sempit, lorong gelap, dan sebuah bangunan tua di pinggir rel, yang bentuknya sangat mirip dengan warung Mbah Sumirah, hanya saja bergaya kolonial. Aku menceritakan semuanya pada Dimas, berharap dia punya penjelasan. Tapi Dimas justru menatapku dengan tatapan kosong seperti dulu. "Dia belum puas," katanya pelan. Aku terdiam. "Maksudmu siapa?" "Dia butuh tempat baru. Warung itu sudah hancur. Sekarang dia cari lokasi baru, pelanggan baru, dan mungkin pelayan baru." Kalimat itu membuat bulu kuduku meremang. Aku menatap Dimas dengan cemas, mencoba menangkap maksudnya. Tapi ia hanya tersenyum, senyum tipis seperti bukan miliknya. "Dia sudah pernah pilih aku, sekarang mungkin giliranmu." Malamnya, saat membuka lemari tempat aku menyimpan pakaian bekas dari lokasi warung, aku menemukan sesuatu di saku jaket lamaku. Sebuah kunci kecil, karatan, dengan gantungan logam berbentuk sendok. Aku tak pernah memilikinya, dan saat kupegang, aku melihat bayangan warung itu lagi, tapi bukan di tengah sawah, melainkan di sebuah lorong kota, di belakang pasar lama yang sudah lama tak digunakan. Di sanalah, ia mungkin akan buka lagi. Kunci kecil itu terus kupandangi di telapak tangan, dingin dan berat seolah menyimpan beban yang tak terlihat. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk mengikuti firasat yang terus mengganggu pikiranku, melacak keberadaan warung baru itu. Aku berangkat menuju pasar lama di pinggir kota, tempat yang sudah lama ditinggalkan karena relokasi pasar pusat. Pasar itu sudah sepi, sebagian besar kiosnya kosong, bangunan-bangunan tua mulai lapuk dan berlumut. Namun di antara reruntuhan itu, ada sebuah lorong sempit yang terlihat masih sering dilalui orang. Dari jauh, aku melihat cahaya temaram dari sebuah warung kecil yang terletak di ujung lorong itu. Warung itu tampak baru tapi sekaligus menyeramkan, dengan papan kayu berukir huruf pudar, hampir tak terbaca.
langkahku perlahan mendekat. Suasana di lorong itu berbeda dari warung lama di tengah sawah. Di sini, bau tanah basah tergantikan oleh aroma asap rokok dan kopi hitam. Tapi ada sesuatu yang tetap sama, kursi kayu yang berderit, suara dentingan gelas, dan angin dingin yang menyusup ke tulang. Saat aku melangkah masuk, suasana hening seketika. Semua mata menatapku. Pelanggan di warung itu bukan orang biasa. Wajah mereka pucat, mata merah dan kosong. Bibir mereka bergetar seolah menyimpan rahasia gelap. Di balik meja, ada perempuan tua dengan wajah yang sama persis seperti Mbak Sumirah. Kulitnya penuh kerutan dan ada bekas luka hitam di pipi kanannya. Matanya menyala merah menyipit menatapku. "Sudah lama menunggumu, Riko." Suaranya serak dan dingin. Jantungku berdegup kencang. "Apa kau?" Ia tersenyum sinis, mengeluarkan teko berisi cairan hitam pekat dan menuangkannya ke gelas. "Minum, ini kopi asli warungku, yang akan membuka matamu pada dunia baru." Aku tahu ini jebakan, tapi ada sesuatu yang memaksa aku menerima gelas itu. Saat aku mengangkat gelas dan meminum sedikit, dunia di sekelilingku berubah. Lorong menjadi semakin gelap, suara pelanggan berubah menjadi bisikan penuh ancaman. Aku merasa seolah aku diseret ke dalam dunia lain, dunia di mana waktu berhenti dan jiwa-jiwa terperangkap selamanya. "Ini bukan warung biasa, Riko," kata Mbak Sumirah sambil tertawa dingin. "Ini adalah gerbang antara hidup dan mati. Mereka yang datang ke sini tidak akan pernah kembali sama." Aku ingin berbalik dan lari, tapi kakiku terpaku. Pelanggan-pelanggan itu mulai berbisik satu sama lain, merapat ke arahku dengan senyum mengerikan. Tiba-tiba terdengar suara dentingan lonceng kecil. Dari celah pintu masuk, Pak Rahmat muncul dengan wajah tegang dan membawa dupa serta kitab doa. "Riko, jangan minum lagi. Ini warung terkutuk. Kita harus putuskan rantai ini sekarang." Dengan sigap, Pak Rahmat membakar dupa dan mulai membacakan doa dengan suara lantang. Asap wangi memenuhi ruangan, dan para pelanggan itu mulai menjerit dan menghilang satu persatu, meninggalkan ruang kosong. Mbah Sumirah berteriak marah, "Ini belum selesai, Riko. Aku akan kembali." Aku merasa tubuhku lemas, napasku sesak. Pak Rahmat menarikku keluar dari warung itu. Di luar, udara dingin kembali menyambut. Aku memandang warung itu yang kini gelap tanpa cahaya, seolah menunggu waktu untuk kembali bangkit. Malam itu, setelah peristiwa di warung baru, aku dan Pak Rahmat duduk termenung di beranda rumahku. Udara dingin menggigit kulit, sementara bayangan warung tua di lorong pasar terus menghantui pikiranku. Seolah makhluk itu tak pernah benar-benar pergi. Pak Rahmat memandangku serius. "Ini bukan sekadar warung biasa, Riko. Penunggu itu sudah mengikat jiwanya ke dunia kita lewat benda-benda dan kenangan. Ia bisa berpindah-pindah tempat, mencari korban yang baru. Kalau kita tidak benar-benar menghentikannya, dia akan terus mengancam siapa saja yang dekat dengan tempat itu." Aku mengangguk pelan, merasa berat beban yang kupikul selama ini. Apa yang harus kulakukan? "Pak, aku sudah memberikan kenanganku. Aku hampir kehilangan Dimas, tapi dia tetap mencari." Pak Rahmat menghela napas panjang. "Ada ritual terakhir yang bisa membebaskan jiwa-jiwa yang terperangkap dan menghancurkan ikatan yang dia buat. Tapi ritual itu berbahaya, dan kau harus melakukannya sendiri." Aku terkejut. "Sendirian? Kenapa?" "Karena hanya kau yang punya ikatan kuat dengannya. Aku bisa membimbing, tapi kau yang harus menghadapi dia langsung." Malam itu, aku menyiapkan diri. Aku membawa barang-barang yang pernah terkait dengan warung itu, foto ibuku, kunci karatan, dan beberapa benda kecil yang kubawa dari tempat itu. Juga doa-doa dan mantra yang diajarkan Pak Rahmat.
Aku menuju lorong pasar yang kini sepi, hanya diterangi lampu jalan remang. Warung itu berdiri seperti bayangan hitam, mengundang dan menakutkan sekaligus. Di dalam, Mbah Sumirah sudah menunggu, wajahnya lebih menyeramkan dari sebelumnya. Sudah siap menyerahkan semuanya, Riko, katanya dingin. Aku menatapnya tanpa rasa takut. Ini bukan soal menyerah. Ini soal menutup semua pintu yang kau buka. Aku akan bebaskan diri dan mereka yang kau ikat. Ritual dimulai. Aku mengucapkan doa dan mantra dengan suara lantang. Angin kencang berputar-putar di dalam warung. Suara tawa dan tangisan bergema dari dinding. Tiba-tiba, sosok bayangan hitam besar muncul di hadapanku. Penunggu itu, wujud asli yang tak pernah aku lihat sebelumnya. Tubuhnya seperti asap hitam yang berputar-putar, mata merah menyala penuh dendam. Aku menggenggam erat foto dan kunci di tangan, dan mengucapkan mantra terakhir. Cahaya putih terang keluar dari benda-benda itu, membakar bayangan hitam. Sosok itu meraung, berusaha bertahan, tapi cahaya semakin kuat. Akhirnya, dengan suara mengerikan, dia menghilang dalam ledakan asap hitam. Warung itu runtuh menjadi debu, dan lorong pasar kembali sepi dan sunyi. Aku tergeletak di tanah, kelelahan tapi lega. Saat bangun, aku tahu semuanya telah berakhir. Penunggu itu tidak akan kembali. Namun, ketika aku melihat ke saku jaket, aku menemukan secari kertas kecil yang belum pernah kulihat sebelumnya. Di sana tertulis, "Ini bukan akhir. Aku selalu ada. Sampai kita bertemu lagi, Riko." Aku menelan ludah, merasa getaran dingin menyusup ke tulang. Mungkin ini bukan akhir, tapi setidaknya aku sudah menang untuk sekarang. Aku pulang ke rumah, merangkul Dimas yang tersenyum penuh harapan. Malam itu, aku belajar satu hal. Kadang, kegelapan yang paling pekat bisa dihadapi dengan keberanian kecil yang tulus. Dan aku siap jika dia kembali.